Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afifah dengan NIM 4820123198 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul sirup sebagai tugas UTS Praktikum Farmasi kedua dengan dosen pengampu Apoteker Maya Wilsyah, S.Pharm M.Pharm. Yang pertama ada definisi. Definisi menurut Fornas edisi kedua tahun 1978, yaitu sirup adalah larutan pekat gula atau gula lain yang di dalamnya ditambahkan obat atau zat pewangi. Merupakan larutan jernih berasa manis, dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, atau polialkohol yang lain dalam sedikit. Dengan maksud lain, untuk menghalangi pembentukan hablur sakarosa, juga dapat meningkatkan kelarutan obat kecuali dinyatakan lain. Yang kedua ada macam-macam sirup. Yang pertama ada sirup simplex yang mengandung 65% gula dengan larutan dibagi 0,25%. Yang kedua ada sirup obat, yaitu mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga ada sirup pewangi, yang dimana tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain. Kemudian ada kelebihan sirup. Kelebihan sirup yang pertama yaitu merupakan campuran yang homogen. Yang kedua, sesuai untuk pasien yang sulit menelan seperti pasien lanjut usia, pasien Parkinson, dan pasien anak-anak. Kemudian yang ketiga, sesuai untuk yang bersifat sangat hidroskopis dan deliquescent. Yang keempat, obat lebih mudah diabsorpsi. Dan yang kelima, mempunyai rasa manis, cocok untuk anak-anak. Kemudian, setelah kelebihan, sirup juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, yaitu tidak semua obat dapat dipasarkan dalam bentuk sediaan sirup. Kemudian yang kedua, sediaan sirup jarang yang isinya zat tunggal. Pada umumnya, campuran atau kombinasi beberapa zat berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien. Sehingga dokter anak akan lebih menyukai membuat resep racikan individu untuk pasien. Kemudian yang ketiga, stabilitas lebih rendah tergantung formulasi dan suspending agen yang digunakan. Kemudian yang keempat, tidak bisa untuk sediaan yang suka larut dalam air. Misalnya, biasanya dibuat suspensi atau ekslisir. Ekslisir kurang disukai oleh dokter anak karena mengandung alkohol. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak bisa untuk bahan obat yang berbentuk minyak. Contohnya, minyak oil biasanya dibentuk emulsi yang sama, stabilitas emulsi juga lebih rendah. Kemudian ini ada contoh resepnya. Ambroxol 6 tab, CTM 6 tab, sirup simplex 10, PGA, dan MF sirup 100, STDD CTH 1. Kemudian ada dasar teori dari resep tersebut. Yang pertama ada ambroxol. Pemberiannya putih atau kekuningan bubuk kristal. Terus kelarutannya sedikit larut dalam air, praktis tidak larut dalam diklorometana. Larut dalam metil alkohol sebuah solusi 1%. Dalam air memiliki pH 4,5-6,0. Penyimpanannya lindungi dari cahaya matahari dan khasiatnya dapat meredakan batuk. Kemudian ada CTM. Bahan aktifnya chlorpheniramine maleate. Kemudian golongannya obat bebas terbatas, kategorinya antihistamin, pemberiannya serbuk, putih, kristal, dan tidak berbau. Manfaatnya dapat meredakan gejala alergi, rintis alergi atau high fever, atau batuk pilek. Kemudian dasar teori dari PGA, yaitu pemberiannya hampir tidak berbau, rasanya seperti lendir. Kelarutannya mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya, praktis, tidak larut dalam etanol 95%. Sinonimnya gom akasin atau gom Arab. Manfaatnya adalah zat tambahan. Jadi ini adalah perhitungan bahannya. Yang pertama ambroxol tab.
sama dengan 100/122 dikali 6 tab, hasilnya 5 tab. Yang kedua ada CTM, 100/122 dikali 6 tab sama dengan 5 tab. Yang ketiga ada sirup simplex, 100/122 kali 10 sama dengan 8190 mg. Kemudian ada goma Arab, 1/3 dikali 10 sama dengan 3,3 gram. Karena kita ingin mengubah ke miligram, jadi kita kali dengan 1000, yang dimana 3,3 dikali 1000 hasilnya 3300 mg. Kemudian air untuk PGA, 1,5 ml dikali 3,3 gram sama dengan 4,95 ml. Jadi 100 pada perhitungan tersebut dapat dari resep, yang dimana di resep tercantum tulisan MF sirup 100, yang dimana adalah perintahnya itu buatlah sirup sebanyak 100, makanya ditulis 100. Sedangkan 122 yang di bagian bawah itu dapat dari resep yang ditotalkan semuanya. Jadi ambroxolnya ada 6 tab, CTM-nya ada 6 tab, kemudian sirup simplexnya 10, kemudian ditambah dengan MF sirup 100. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 10 dan ditambah 100, hasilnya 122. 1/3 dikali 10, 1/3 pada gom Arab itu sudah ketentuannya. Jadi dikali 10 itu dari resep yang ditulisan sirup simplex 10. Untuk air untuk PGA-nya 1,5 itu juga sudah termasuk dalam ketentuannya. Kemudian ini adalah penimbangan bahan, di mana penimbangan bahan ini bahan-bahan yang telah kita hitung akan kita timbang sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi. Jadi hasilnya itu adalah ambroxol 5 tab, CTM 5 tab, sirup simplexnya 8,190 mg, kemudian gom Arabnya 3300 mg, air PGA-nya 4 ml ditambah 10 tetes. Kemudian yang terakhir adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, setarakan timbangan. Yang ketiga, menimbang bahan. Yang keempat, mengkalibrasi botol 100 ml. Yang kelima, masukkan gom Arab ke dalam mortir. Kemudian tambahkan air PGA, gerus sampai terbentuk mucilaga. Kemudian yang keenam, masukkan ambroxol ke dalam mortir lain. Kemudian tambahkan sedikit aquades, gerus sampai larut. Kemudian yang ketujuh, tambahkan CTM ke dalam mortir lalu gerus homogen. Kemudian yang kedelapan, tambahkan sirup simplex, gerus sampai homogen. Yang kesembilan, tambahkan mucilaga, gerus sampai homogen. Yang kesepuluh, masukkan semua bahan yang dimortir ke dalam botol. Kemudian tambahkan aquades sampai 100 ml. Dan yang terakhir yang ke-12, kemas botol dan beri etiket. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.